kita hendak hadir di majlis-majlis ilmu karena hendak berkumpul lawan orang banyak. Sunnah juga lamun diniati. Lamunnya kada diniati bang, bisa jadi mubah aja. Ya nang hukum nang ketiga, mubahun. Hukum mandi itu bisa harus idza kana litabarrudi, karena tujuannya untuk mendinginkan awak, artinya hendak bersigar-sigar aja. Ya kan, makanya julun apa? Perbuatan yang biasa itu bisa menjadi luar biasa dengan berkat adanya niat. Kayak mandi kan kegiatan kita sehari-hari, dan hukumnya asal hukum mandi tersebut tadi harus selama kada mengerjakan perbuatan yang mewajibkan mandi, maka hukum mandi tersebut asalnya harus. Ya kan, kayak mandi kita nang beisukan atau mandi sore. Ya, tujuan mandi itu lamunnya cuman sekadar untuk menyigarakan awak, mandi dulu najar sekira sigar. Nah berarti mandinya itu mubah aja dan kada dapat pahala. Ya kan? Tapi lamunnya diniatinya mandinya tadi karena hendak melaksanakan ibadah sholat kah misalnya, atau karena hendak hadir majlis maulid kah misalnya, ya kan? Atau yang lebih mudahnya apa? Niat mandi sebagaimana apa yang diniati para orang-orang soleh yang terdahulu. Secara umum, niat mandi secara umum supaya dapat pahala, sahaja hukum mandi sebagaimana apa yang diniati oleh ulama-ulama atau orang-orang soleh yang terdahulu dengan niat-niat mereka yang baik. Nah jadi mandinya kita nang sekalipun tujuan asalnya hendak bersigar-sigar jadi pahala, ya kan? Atau misalnya mandinya jadi awit tanazzufi bidunin niyatin salihah, atau niat mandinya sekedar membarasihi badan, sekedar membersihkan badan tanpa disertai dengan niat yang baik. Nah itu mubah juga hukumnya. Makanya hukum mandi itu kan kita hendak mandi sehari sekali kah boleh, hendak mandi 2 hari sekali pun boleh. Kalau jadi masalah karena mubah aja asalnya. Bahkan waktu bubuhan ulun lagi mengaji di Hadramut itu, lamunnya musim dingin kadang-kadang mandi itu cuman seminggu itu 2 kali karena saking dinginnya. Jadi mandi itu kadang-kadang cuman seminggu 2 kali kalau lagi musim dingin. Karena tadi asal hukum mandi itu mubah atau harus. Kemudian yang keempat, makruhun. Mandi itu pun bisa dihukumi makruh apabila mandinya itu al-ghuslu bil inghimasi lis-shaim. Mandi bisa dihukumi makruh apabila mandinya itu sambil menyelam bagi orang yang puasa. Nah bagi orang yang puasa lamunnya mandinya sambil menyelam itu dihukumi makruh. Lamunnya menyelam sambil minum jelas batal, iya kan? Supaya jangan ketahuan orang, jadi mandi dah puasa sambil menyelam sambil minum air jelas batal berarti, iya kan? Asal hukumnya kan makruh. Kenapa jadi makruh? Karena dikhawatirkan ketika kita menyelam tadi kemasukan banyu lewat telinga kah, atau kemasukan banyu lewat hidung kah, atau mungkin lewat mulut, lalu asal hukum makruh. Nah, lamunnya sudah kemasukan
di telinga kita misalnya, atau di hidung atau di montong, jelas bisa membatalkan lawan puasa. Kemudian haram. Nah, haram ini ada terbagi dua. Ada haram ma'as-sihah, artinya gawiannya haram tapi sah mandinya. Idza kana bima'in maghsubin, apabila mandinya itu menggunakan air rampasan atau air curian. Sah mandinya, cuman haram. Kenapa? Karena pakai baju cuntanan. Iya kan? PDAM misalnya di teknikinya sekira kilometernya PDAM kada berjalan. Iya kan? Digunakannya gasan mandi. Digunakannya gasan wudu kah misalnya, maka gawiannya tadi sah, tapi mandinya itu sah, cuman hukum mandinya haram. Kenapa? Karena menggunakan banyu cuntanan. Kemudian ada di antaranya haram ma'a adami sihah, sudah gawiannya haram kemudian tanpa sah, artinya kada sah gawiannya, sudah haram dan kada sah. Apabila mandinya itu idza kanat haidhan biniyati ta'abbud. Nah, gawian nang mandi haram dan kada sah itu apabila adanya perempuan yang haid, bini-bini yang lagi men atau haid, mandi wajib niatnya, atau biniyati ta'abbud dengan niat beribadah, maka kada sah dan haram hukumnya, ya kan? Atau misalnya bini-bini wudu, jelun pembahasan waktu bab wudu dahulu, ya kan? Bini-bini dalam keadaan haid kemudian inya niat wudu, maka kada sah wudunya dan haram hukumnya. Kenapa? Karena perbuatannya sia-sia dan ibadahnya pun ditolak. Jadi kada boleh bagi bini-bini nang haid itulah punya niatnya, tujuannya untuk ta'abbud, beribadah tadi. Bila munnya tujuan mandinya hanya sekadar memberasihi diri, tentu kada jadi masalah. Kalau itu salah pemahaman kena timbul bahrahatan haid kada bemandian lagi, ya kan? Ini lamunnya diniati mandinya itu untuk ibadah. Nah, tapi ada juga pengecualiannya pula. Di antaranya apa? Istisnanya, pengecualian bagi bini-bini nang haid itu apabila mandinya itu untuk hari raya. Nah, lamunnya hari raya inya haid, maka tetap disunnahkan mandi hari raya. Tujuannya apa? Menta'zim, memuliakan lawan hari raya Idul Fitrikah itu atau Idul Adha. Jadi boleh bagi bini-bini nang haid itu mandi sunnah ketika hari raya, baik hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Atau misalnya si bini-bini ini rahatan hendak mengerjakan ibadah haji. Nah, ketika ini hendak sampai di apa ngarannya, di perbatasan, ketika hendak memasuki kota Makkah, itu kan biasanya singgah dulu di apa, kalau yang dari Madinah hendak ke Makkah biasanya singgahnya di Abiyar Ali atau Bir Ali. Nah, singgah di Bir Ali itu karena hendak memasuki kota Makkah, maka sekalipun haid bagi si bini-bini tadi sunnah inya mandi karena hendak memasuki kota Makkah. Ta'zim li Makkatil Musyarrafah. Tujuan niat mandinya tadi untuk memuliakan kota Makkah. Atau misalnya hendak ke Madinah, sekalipun haid maka sunnah juga mandi ketika hendak masuk ke kota Madinah, karena tujuannya tadi memuliakan
tanah haram atau tanah Makkah atau Madinah itu tersebut. Nah, jadi bagi bini-bini ada batasan-batasan. Nah, ketika hendak beudukah ini atau ketika hendak mandi kah, lamunnya tujuan mandinya jadi untuk ibadah rahatan haid, maka itu hukumnya haram dan kada sah niat mandinya tadi. Adapun yang mewajibkan mandi itu sittah, ada 6 perkara. Nah, yang dari 6 ini pulang wahiyya qismani, ada terbagi kepada 2 bagian. Bagian yang pertama mayakhtassu bin nisa'i salasah, yang dikhususkan kepada bini-bini itu ada 3. Ya kah? Ini bini-bini aja nang diwajibkan mandi nang 3 ini. Nang pertama apa? Al-haid, ketika ia selesai daripada haid, artinya suci daripada haidnya, maka ia wajib mandi. Terus namunnya haidnya itu terputus-putus panjang, misalnya kan standarnya kebiasaannya minimal bini-bini haid itu 1 kali 24 jam paling sedikitnya. Standarnya antara 6 sampai 7 hari. Nah, limbah hari ke-8 ke-9 limbah itu dilihat, dicek, sudah kada ada lagi darah. Mandi ini. Limbah sudah mandi, kenapa dapat 2 hari pulang setelahnya keluar pulang darah? Artinya hari ke-9, hari ke-10 atau hari ke-10 dan ke-11 masih ada keluar darah. Nah, kayak apa itu hukum mandinya? Maka hukum mandinya jadi yang pertama itu sudah kada dianggap, karena masa paling lawasnya haid bagi bini-bini itu 15 hari. Ya kan? Nah, jadi perlu juga mendalami, khususnya bagi bini-bini inilah memperdalam ilmu masalah haid. Apalagi misalnya bulan puasa, yang kadang-kadang perasa kita sudah suci, tahu-tahunya masih dalam masa haid. Karena paling lawasnya masa haid bagi bini-bini itu 15 hari, berarti harus inya menghitung mulai keluarnya haid sampai berhentinya babila, kemudian keluar nang setelahnya pulang babila. Nah, lamun nyata gawinya puasa tadi masih dalam masa-masa haidnya, maka puasa yang dilakukannya itu dianggap apa? Dianggap sia-sia, pintangan gawian puasanya. Maksud dianggap sia-sia artinya wajib mengqadha. Adapun masalah pahala puasanya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajibnya mengqadha, lamunnya rahatan haidnya tadi, rahatan puasanya tadi masih dalam masa haid. Misalnya hari ke-7 berhenti puasa, apa berhenti haid sampai ke hari ke-9, ke-10, sekalinya hari ke-11, 12, 13 masih ada keluar darah. Nah, berarti puasa nang di hari ke-8, ke-9, ke-10 atau sampai mungkin ke-11 tadi puasanya kada dianggap, artinya wajib diqadha. Kemudian di antaranya lagi yang khusus bagi bini-bini yang mewajibkan mandi itu wan nifas, artinya darah nifas. Nifas ini darah yang keluar, yang mengiringi atau keluarnya itu setelah melahirkan. Nah, standarnya biasanya itu 40 hari. Ya kah? Tapi ada juga yang kurang pada 40 hari. Jadi pintangan nifas itu apabila sudah berhenti darah nifasnya, maka wajib juga bagi bini-bini itu mandi. Adapun yang ketiga yang dikhususkan bagi perempuan itu wal wiladah, artinya wajib mandi bagi bini-bini ketika setelah melahirkan. Nah, jadi pintangan nifas lain, pintangan melahirkan pun lain. Jadi seandainya bini-bini itu melahirkan tanpa disertai dengan darah nifas, maka tetap diwajibkan mandi. Kenapa? Karena setelah melahirkan ada kewajiban bagi bini-bini untuk mandi, sekalipun kada ada
kadada darah nifas. Kalau misalnya khawarikul adah, keluar daripada kebiasaan, ya kah? Lahir bersih, kadada darah nang menggiring daripada ketika melahirkan si anak tadi, tetap wajib mandi. Kenapa? Karena pintangan melahirkannya pun ada kewajiban bagi bini-bini tadi untuk melakukan kewajiban mandinya tadi. Jadi pintangan melahirkan semacam, pintangan nipas semacam, dan pintangan haid semacam. Kemudian 3 di antaranya mayashtariku fihi ar-rijal wan nisa. Salah satu yang bersamaan antara laki-laki dan bini-bini itu ada 3. Al-jima' yang pertama ketika berhubungan intim atau jima'. Jima' di sini sekalipun misalnya kadar keluar air mani, ya kah? Kenapa? Karena kewajiban setelahnya ada di antaranya pulang yang kedua wa khurujul mani, dan yang kedua keluarnya air mani atau sperma. Jadi pintangan jima' semacam, artinya keluarkah kadakah spermanya. Apabila ini sudah melakukan hubungan intim, maka wajib mandi berarti sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza taqa khitanani faqad wajabal ghusl. Apabila bertemu 2 sesunatan, ujar baginda Nabi, artinya sesunatan bini-bini lawan sesunatan lelakian, artinya kemaluan bini-bini dengan kemaluan laki-laki itu bertemu, maka wajib mandi sekalipun kada keluar. Kalau misalnya mbah hanyar masuk, iya kah? Abut orang di sebelah api jar. Misalnya cabut teh, nah itu wajib sudah mandi tak? Iya kah? Sekalipun belum keluar. Wa khurujul mani. Kemudian yang kedua, khurujul mani, keluarnya air mani atau sperma. Baik itu dikarenakan jima atau selain daripada jima. Walhasil apabila keluar sperma atau air mani, maka itu wajib mandi. Entah itu karena mimpikah misalnya, ataukah itu karena khayalnya yang kelewatan kah? Iya kah? Limpatan bahaya sampai keluar spermanya misalnya. Nah itu pun wajib juga mandi sekalipun tidak melakukan hubungan intim. Wal mautu, dan mati. Nah mati ini wajib mandi bagi si mayitnya. Artinya dimandi, lamunnya wajib mandi mayit suruh mandi sorongan itu, kecuali mati jadi hantu, ya kak? Jadi jar perguruan lun waktu lun nak mengambil ijazah memandi jenazah itu, jar sidin lamunnya mayitnya neh mati jadi hantu, artinya bergerak rahatan nak dimandi bergeraknya, suruh mandi sorang jar sidin, ya kak? Lamunnya kada mau suruh mandi sorang, nah mau hanyar dibaca akan. Ya, di antaranya ujar abah guru baharin apa? Dafdib dubdam min kulli mati ahmati. Kata mayit tiupakan di banyu jasidin. Kalau misalnya kita melihat buan pemandian nih, mungkin seandainya ada di sini, ketika memandikan jenazah sekalinya bergerak jenazahnya, entah tersalah ngaji apakah bahari, iya kan? Mayitnya ini, lalu kita melihat ada keanehan-keanehan, lalu baca akan di banyu dafdib dubdam min kulli mati ahmati. Ahmati juga kesannya nih, kubu ya kan mati tak insyaallah. Alhasil telah. Nah, jadi 3 nang bersamaan tadi, nang bagi bini-bini laki-laki, di antaranya jima sekalipun kada keluar air mani, kemudian khurujul mani sekalipun tidak jima, kemudian yang ketiga wal maut atau
meninggal dunia atau mati tadi. Syarhu mujibatil ghusli, keterangan tentang mewajibkan mandi. Yang pertama di antara keterangan yang mewajibkan mandi itu ilajul hasyafah fil farji, artinya masuknya kemaluan ke dalam farji. Nah, farji lamunnya roknya sukun berarti kemaluan. Lamunnya roknya fathah itu lapang. Lamunnya pian berdoa Allahumma inna nas'aluka Allahumma nas'alukal farji japian berarti minta kemaluan berarti. Ilajul hasyafah, tenggelamnya atau masuknya kemaluan fil farji ke faraj, ke apa? Hasyafah itu bahasa modernnya penis, ya kah, dakar, atau bahasa yang mudah dipaham, maaf lah, bukan berarti bicara jorok di masjid, kada cuma sekadar mempermudah untuk mempaham. Hasyafah itu bagian kepala dakar, ya kah, kepala, bahasa kampungnya kepala butuh kayak itu aja. Maaf Allah sekadar supaya memahamakan lawan pembahasannya tah. Ilaj ay idkhal, artinya masuk. Al hasyafah, nah yang al hasyafah yang dimaksud dengan hasyafah ra'sud dzakar, kepala kemaluan. Wa tusamma, dan dinamakan al kamrah, disebut juga dengan kepala kemaluan tadi itu, yaitu kepala al-kamrah, yaitu kepala dakar tadi. Wa dhabitul farji, adapun dhabitnya, penjelasannya farji itu kullu ma yusamma farjan, setiap sesuatu yang disebut farjan atau kemaluan, sawaun akana qubulan, adapun sekalipun adanya itu di bagian depan, au duburan, atau bagian belakang. Nangaran farjan tadi, lubang yang dimaksud farjan itu baik lubang bagian depan atau lubang bagian belakang. Min adamiyin, dari manusia, au ghairihi, atau selain daripada manusia, termasuk binatang, ya kah? Hayyin, hidupkah? Au mayyitin, atau matikah? Jadi seandainya ada orang nang kayak kisah dalam kitab Risalah Mu'awanah Imam Haddad, kalau kada salah di dalam kitab Risalah Mu'awanah itu ada diceritakan tentang orang nang beribadah, orangnya ahli ibadah tapi tanpa disertai ilmu. Jadi karena saking asyiknya lawan ibadahnya, sampai-sampai inya mengambil pemikiran, jadinya lamunnya aku bebini khawatir kalau pina mengganggu ibadahku. Jadi lalu akhirnya karena ada biisian ingwan himar atau keledai jar kita, jadi inya melampiasakan nafsunya itu ke keledainya, ke himarnya tadi, supaya inya kada repot dan kada mengganggu lawan ibadahnya. Ya kan? Nah itu gara-gara orang nang beribadah cangkal tapi kada berilmu, lalu tersalah mengambil pemikiran pemahaman daripada bebini dinya cagar merepotakan kena mana mau ongkosi bahnya bebini anak kena cagar mah ragu anak pulang, lalu akhirnya melampiasakan nafsunya ke himarnya. Nah ketika inya melakukan perbuatan tersebut tadi, apakah hukumnya tetap wajib mandi atau kada? Karena di sini kalimatnya min adamiyin au ghairih, baik itu kemaluan yang dimasukkan tadi kepada lubang dubur atau kubulnya bini-binikah, manusiakah atau binatangkah, tetap wajib mandi. Kalau misalnya
Iya itu deh model indah. Indah napa? Indah repot. Apalagi jujuran larang. Misal Bayu 50 jutaan ini. Hah? Ada kambing orang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seandainya terjadi juga nang kayak itu maka wajib juga mandi. Atau misalnya berhubungan intim dengan bangsa jin, ya kan? Kalau wainya tekanannya hendak tetap wajib mandi juga. Atau misalnya sudah meninggal dunia sekalipun nang digaulinya, kalau karena saking sayangnya lawan bini, lalu untuk yang terakhir kali sebagai tanda perpisahan, bini sudah meninggal digauli sidin misalnya, bini sidin juga apa, tapi sudah meninggal tetap diwajibkan mandi juga. Atau rahatan menggauli tadi meninggal salah satu di antaranya, maka tetap wajib mandi juga. Jadi dobitnya tadi nang bisa nang mewajibkan mandi itu masuknya hasyafah fil farji. Ketika masuknya bagian kepala kemaluan itu ke dalam farji. Yang dimaksud dengan farji tadi baik lewat depan kah atau lewat belakang kah, tetap dihukumi farji. Artinya tetap wajib mandi. Kama qala sahibus Safwatiz Zubat, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Safwatiz Zubat, mujibuhu, yang mewajibkannya mandi itu al-maniyu hina yakhruj, air sperma atau air mani ketika keluar, wal mautu, kemudian orang yang mati, wal kamratu haitsu tulaju farjan, kepala zakar yang sekiranya telah memasuki akan kemaluan atau farji, walau maitan, sekalipun mayit, bila i'adah, dengan tambah dikembalikan, wal haidu, dan haid, wan nifasu, dan nifas, wal wiladah, dan kelahiran atau melahirkan. Dhabitul mani alladhi yujibul ghusl. Dobit atau pengertian air mani yang mewajibkan mandi itu ada dua macam. Yang pertama, ayyakuna maniyan syakhsi nafsih, fala yajibul ghuslu idza kharaja minhu maniyyu ghairi, walakin yanqudul wudu. Yang pertama yang dimaksud mani artinya air sperma nang keluar nang bisa mewajibkan mandi itu ayyakuna mani ya syakhsin nafsih, artinya air mandinya itu air mandinya sendiri. Artinya punya air mani orang lain, fala yajibul ghuslu, maka tidak wajib mandi, idza kharaja minhu, apabila keluar daripada kemaluannya itu maniyyu ghairih, air sperma atau air mani orang lain atau suaminya. Nah ini bagi bini-bini inilah, misalnya limbah sudah berhubungan intim lawan suaminya, limbah itu mandi berdua. Kenapa limbah mandi tuntung berabah-rabah nang bini? Sakanya Anda berasa keluar mencet apa titika, iya kan? Dan dia apa? Mbahnya diperiksa, baunya, warnanya, oh ini sperma, ini ciri-cirinya ada, tapi tampak terasa keluarnya. Kalau mani itu kan keluarnya taladzuz, ada rasa nikmat ketika keluarnya, tapi ini tidak berasa nikmat. Nah berarti yang keluar tadi itu bukan spermainya, bukan air maninya inya, artinya air mani yang tertinggal bekas ampun lakinya, ampun sang suami. Maka
kada wajib mandi lagi. Kenapa? Karena nang keluar dari kemaluan si bini-bini tadi bukan spermanya inya sorang. Artinya bakas ampun laki nang tertinggal di dalam. Makanya sunnah ketika kita hendak mandi wajib itu untuk mengeluarkannya dulu dengan diusahai bekamih dulu. Jadi sebelum mandi itu diusahakan sekira mau bekamih dulu, mbah sudah bekamih istinja, wudu, hanya niat mandi. Nah, seandainya terjadi nangke itu tadi pintangan keluar mandi orang lain tadi, maka kada wajib mandi, walakin yang qudul wudu, akan tetapi membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada cairan yang keluar mulai dari kemaluannya, ya kan? Jadi pintangan itu maka wajib nyebu wudu bahasa lamunnya hendak melakukan sholat. Apakah wajib dibasuh atau kada? Lamunnya yakin bahwasanya itu mani, maka yang namanya air mani itu suci. Ya kah? Menurut mazhab Syafi'i, sperma atau air mani itu suci. Jadi seandainya takana selawarkah atau tapihkah misalnya, maka hukumnya tetap suci. Karena dalam riwayat Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu pernah mengikis, dia bahasnya mengikis daripada sisa sperma yang menempel di sarungnya baginda Nabi. Ya kan? Artinya karena mengikis itu kan kada menapas, dikikis aja pang dikarik ya. Jadi hukum sperma menurut mazhab kita Syafi'iyah itu jelas suci. Ya wallahu alam, mungkin ada mazhab nang lain yang memadahkan sperma itu najis, ya Allah alam. Cuman seandainya sperma itu najis, lalu nang kayak bubuhan kita nang ada, sedangkan kita tercipta dari air sperma juga di antaranya. Jadi dobitnya nang air mani nang bisa menyebabkan mandi itu di antaranya. Jadi apabila sperma kita seorang nang keluar, lamunnya sperma orang khususnya bagi istri nang mungkin masih ada sisa sperma laki nang tertinggal di kemaluannya tadi, maka kada wajib mandi. Kira-kira angka situ dulu lah, karena sudah isyraq juga. Sambungannya insyaallah dalam kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, khususnya lawan pribadi ulun dan kita seberatan kaum ma'amalakan, dan mudah-mudahan dengan berkat kita hadil majlis ilmu, segala dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran tenaga kita, tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahir batin seumur hidup. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majlis ilmu, segala hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita yang pernah berjasa dalam hajat lawan kita, bil khusus hajat orang-orang yang membantu atas kemakmuran masjid ini, mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat-hajat dunia ataupun hajat-hajat akhirat. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah, baik ibadah haji atau ibadah umrah. Dan mudah-mudahan keseberataan keseluruhan khusus dan seluruh kaum muslimin selalu diberikan iman yang sempurna, mati membawa iman, dapat mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayat, masuk syurga bi ghairi hisab, berkumpul bersama dengan baginda Rasulullah dalam syurga. آمين رب العالمين. على هذه النية الصالحة بالقبول، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع المسلمين، وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزقنا لكل حلالا دائما وأخلا أتقيا على من نحظى بالخير ونفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شيء آخر بالرضا منك العين، وقضي عنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسل من الغفير، واستر أن تكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفى بكتابه في للناس الشفاء.
الشفا وعلى الآل الكرام الشرف وعلى صحب المصابر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ampun maaf minta halal minta ridha.